Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah subuh, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah sampai pada Jumat kali ini kita masih menerima nikmat, rahmat serta karunia Allah hingga kita dapat melakukan aktivitas hidup ini. Yang tidak kalah penting adalah melakukan aktivitas ibadah kita. Pada siang hari Ramadan ini kita lakukan ibadah puasa. Kita laksanakan juga kewajiban kita selaku hamba mukmin, ibadah Jumat ini. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang telah dan yang akan kita lakukan semuanya diterima oleh Allah sebagai pahala yang berlipat ganda di sisinya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di awal khutbah kita kali ini khatib mengajak diri sekaligus jamaah sekalian, marilah sama-sama kita perbaharui, kita tingkatkan terus iman dan takwa kita kepada Allah. Berupaya dengan segenap kemampuan kita untuk melakukan semua apa yang diperintah. Berupaya dengan segenap kemampuan kita pula untuk meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan cara itu, insya Allah kebahagiaan hidup di dunia ini, apalagi nanti di akhirat kelak, dapat kita raih. Di pertemuan khutbah kita kali ini kita akan membicarakan tentang amalan-amalan yang mengantarkan ke surga. Bertitiplah kepada firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat ke-19. Di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa posisi orang-orang yang bertakwa itu kelak di akhirat kelak adalah berada di surga, tempat yang layak. Surat Al-Baqarah 183 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita ambil ujung ayatnya bahwa orang-orang yang melakukan ibadah puasa selama bulan Ramadan itu, Allah dengan sedikit berharap dengan mengungkapkan kalimat la'allakum tattaqun, mudah-mudahan, moga-moga dengan ibadah puasa itu kamu menjadi hamba yang bertakwa. Lantas kalau sudah bertakwa, maka di dalam surat Az-Zariyat ini Allah terangkan nanti kelak akan berada di surga, wa uyun, dan dekat dengan mata air. Berbagai macam ayat yang menjelaskan tentang keadaan surga ini. Ada yang menyebutkan al-jannatu tahta tajri min tahtihal anhar. Di surga itu nanti ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Airnya yang bersih jernih, bisa dikonsumsi langsung. Ada juga dalam ayat lain di dalam surat Muhammad juga diterangkan bagaimana suasana di dalam surga itu. Ada buah-buahan yang semakin dipetik, buahnya semakin berbuah lagi. Ada air-air sungai yang dialiri oleh air susu, madu, yang semuanya dapat dikonsumsi langsung. Ada istri-istri cantik yang akan menemani.
bidadari-bidadari. Usia manusia ketika itu relatif hampir sama saja, antara 30 sampai 40 tahun. Begitulah gambaran suasana keadaan yang dibahasakan oleh Allah di dalam Al-Quran, agar kita paham bahwa surga itu adalah tempat kembali yang paling baik, khalidina fiha, dan juga kita akan kekal di dalamnya. Tentu juga sudah menjadi harapan bagi kita semua bahwa ibadah puasa yang kita lakukan ini muara akhirnya adalah menuju tempat yang nyaman itu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di dalam ayat yang ke-16 Allah sebutkan apa amalan orang-orang yang bertakwa itu. Kata Allah, dia dulu ketika hidup ketika hidup di dunia dulu, dia senantiasa mengambil apa yang diberikan oleh Allah, apa yang diberikan oleh Tuhan mereka kepada mereka. Para mufassirin, ahli-ahli tafsir menerjemahkan ayat ini dengan apa yang diberi oleh Allah dan apa yang dia ambil itu adalah tuntunan syariat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menyampaikan suruhan-suruhannya, maka suruhannya itu secara totalitas dapat ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan larangan-larangannya, maka juga larangan-larangan itu ia tinggalkan. Sedikit berbeda antara suruhan dengan larangan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, kita disuruh salat, kita disuruh puasa, disuruh zakat, itu kewajiban. Namun dalam wajib ada juga ruksahnya, ada juga keringanannya. Jikalau salat ada jamak, ada qasar. Bagi haid, orang yang nifas, dia boleh tidak salat. Puasa juga seperti itu. Orang yang berada dalam perjalanan, musafir, orang yang sakit, boleh mengqada ibadah puasanya. Ibadah haji hanya wajib bagi orang yang bercukup harta saja. Namun jikalau berbicara tentang larangan Allah, itu mesti mutlak kita tinggalkan. Tidak ada ruksah, tidak ada keringanan dengan larangan. Minuman khamar, berjudi, berzina, malah mendekatinya saja sudah dilarang oleh Allah. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina. Orang-orang yang bertakwa ini ketika hidup di dunia, dia cenderung untuk melakukan apa yang diperintah, juga dengan kerelaan hati untuk meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Berikutnya disebutkan oleh Allah, sesungguhnya mereka adalah mereka dulu qabla dzalika, sebelum berada di surganya ini maksudnya ketika berada di dunia dulu, muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, ibadah puasa salah satu tujuannya juga membentuk kepribadian umat Islam agar cenderung berperilaku baik,
dalam hidup dan kehidupan ini. Ramadan. Karena kita yakin bahwa puasa, bahwa diri kita, bahwa perbuatan kita itu selalu dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dianya Allah mengetahui segala apa yang kita sirkan dan mengetahui segala apa yang kita jaharkan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, amalan berikutnya di dalam surat Al-Zariyat ayat yang ke-17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kata Allah, adalah dia dulu ketika berada di dunia sedikit sekali tidur di waktu malamnya. Selama Ramadan, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Allah yang berbahagia, Ramadan adalah ibadah tarbiyah. Pada sepertiga malam kita dianjurkan untuk melakukan ibadah sahur, apakah itu namanya makan, berdoa, beristighfar. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW menyebutkan, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kamu, karena sesungguhnya pada sahur itu ada berkah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Allah yang berbahagia, Ramadan ini orang-orang yang bertakwa dia akan bangun di sepertiga malamnya, bukan hanya untuk persiapan sahur, tapi juga melengkapi ibadah-ibadah. Apakah itu dengan cara berdoa? Apakah itu dengan cara memperbanyak istighfar? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah, dan di hari dan di waktu sahurnya mereka memperbanyak istighfar. Bacaan istighfar, bacaan yang thayyibah, kalimat yang baik. Lafadznya relatif mudah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau dalam bentuk kalimat yang lebih panjang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kapan lafaz ini dibaca? Itu boleh saja meskipun kita tidak dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dalam keadaan berdiri boleh, dalam keadaan duduk boleh, dalam keadaan berbaring boleh. Karena lafaz ini sama saja dengan zikir. Maka orang-orang penghuni surga itu di waktu sahurnya dia memperbanyak bacaan istighfar, berdoa meminta ampun pada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat Allah yang berbahagia, hakikat kelebihan waktu di sepertiga malam itu, hadis-hadis Rasulullah SAW menyebutkan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia.
berfirman, jikalau ada hambaku yang berdoa kepadaku, niscaya doanya akan kukabulkan. Jikalau ada yang meminta kepadaku, permintaannya pun akan kami kabulkan. Dan apabila ada sepertiga malam itu untuk banyak-banyak beribadah kepada-Nya, maka jikalau ada ciri itu, amaliyah itu terasa ringan bagi kita, itu sudah bertanda kelak nanti kita berada di surganya Allah. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta mereka sisihkan untuk orang-orang miskin dan orang-orang miskin yang meminta. Jadi di sini Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, karakter orang miskin itu disebutkan oleh Allah. Barangkali dalam keseharian bisa kita gambarkan. Lis-sa'ili, orang miskin yang suka menampakkan ketidaksanggupannya itu. Bahkan dengan itu dia tak malu-malu, tak segan-segan untuk meminta bantuan, uluran tangan pada saudara-saudaranya yang lain. Juga ada karakter orang miskin wal mahrum, orang yang menyembunyikan ketidakcukupannya itu. Dia enggan untuk memberitahukan saudaranya yang lain, walaupun secara kasat mata dia miskin, dia tak cukup untuk itu. Dengan menjaga maruahnya itu. Artinya di sini orang yang bertakwa, penghuni surga itu, dia peka melihat saudara-saudaranya yang berada di sekelilingnya. Bukan hanya orang miskin yang meminta saja, tapi hartanya disediakan kepada saudara-saudaranya yang lain yang pada hakikatnya juga miskin, tapi dia mampu membaca itu. Ramadan datang kepada kita, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia. 1 bulan dalam 1 tahun. Salah satu tujuannya untuk membentuk kepribadian manusia, bisa menumbuhkan sifat solidaritas, sifat saling berbagi antar sesama kita. Ketika ibadah puasa kita lakukan, di situ kita akan merasakan bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Ketika perut keroncongan, tenggorokan kering, di situ hati akan berkata, begini rasanya lapar, begini rasanya haus. Terus bagaimana nasib saudara-saudara kita yang saban hari, saban waktu, nak pagi, nak siang, nak malam, dia rasakan lapar dan haus ini, sehingga dengan akhir-akhir Ramadan ada gerakan hati untuk saling berbagi dengan saudara-saudara kita yang lemah ini. Mudah-mudahan bapak-bapak, jamaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, kita semua menjadi hamba yang bertakwa sesuai dengan tujuan ibadah puasa itu sendiri. Tentu kelak kita akan mendapatkan tempat yang layak pula di surga Allah nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر